Kalau saya sendiri sih sebenarnya kemarin sengketa 2024 itu kok saya merasakannya biasa-biasa saja. Oh gitu. Karena memang apa ya, kita sudah memitigasi, itu memang yang paling penting di situ. Kita sudah tahu bahwa pasangan nomor urut 2 itu akan melakukan gugatan, dan kita kan jelas menurut peraturan dari SK, dari keputusan KPU tentang tata kelola logistik, itu memang kita tidak punya kewajiban untuk mengundang paslon. Kalau kita memang betul-betul sudah bekerja sesuai regulasi dan akuntabel, ya nanti mahkamah yang memutuskan, dan itu saya kira justru menambah legitimasi kami di penyelenggara pemilu di KPU bahwa apa produk hukum kami yang digugat itu oleh MK dianggap sudah benar, dan KPU berarti sudah bekerja sesuai dengan regulasi. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, podcast KPU Jateng untuk episode kali ini, kami berkesempatan untuk singgah di KPU Kabupaten Klaten, dan tepatnya di studio podcastnya Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis. Dan saat ini sudah bergabung dengan saya, salah satu pimpinan KPU Kabupaten Klaten, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Beliau adalah Bapak Syamsul Huda. Langsung saja kita sapa beliau. Ya. Pak Huda, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik, Mbak Nunung. Terima kasih atas kunjungannya ke Klaten. Iya, izin untuk apa ya? Main-main ke Dinamis karena program podcast KPU Jateng pengennya berkolaborasi dengan podcast di KPU Kabupaten Kota. Tentunya kita akan berbagi dengan teman pemilih. Bapak boleh dong disapa dulu teman pemilih. Ya, selamat siang teman pemilih di Kabupaten Klaten khususnya dan di Jawa Tengah. Suatu kehormatan kali ini, siang hari ini KPU Kabupaten Klaten dikunjungi oleh tim dari Podcast KPU Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa, kehormatan bagi KPU Kabupaten Kabupaten Klaten untuk berbagi informasi. Nah, betul. Informasinya apa nanti kita ikuti dari Mbak Nunung. Kayaknya bersambut apa yang disampaikan oleh Pak Huda, kita akan berbagi informasi karena banyak hal yang dipunya oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, tidak hanya terkait dengan tahapan saja, tapi sebenarnya informasi-informasi ini banyak. Apalagi melalui podcast seperti ini. Kalau di Klaten, kegiatan melalui podcast gimana Pak Huda? Wah, kalau di Klaten sih saya kira cukup luar biasa ya, terutama dari tim Humas ini yang betul-betul dengan effort yang luar biasa. Sesuai dengan judulnya, setiap hari Kamis itu tidak pernah absen untuk mengupload podcastnya. Jadi masih, alhamdulillah sampai saat ini masih istiqomah dan dengan semangat kita berbagi. Memberikan pendidikan pemilih khususnya kepada teman-teman pemilih, karena apa yang dipunya oleh KPU harus bisa diakses secara terbuka oleh teman-teman pemilih. Betul, kita banyak mungkin dari elemen-elemen masyarakat yang mungkin belum bisa mendapatkan akses yang penuh. Mungkin kalau kita sebagai penyelenggara pemilu atau orang-orang yang dekat dengan dunia pemilu, mungkin informasi tentang pemilu itu gampang sekali didapat. Tapi bagi masyarakat-masyarakat tertentu, bahkan justru masyarakat yang apatis, mungkin akses untuk mendapatkan informasi soal kepemiluan atau pemilihan itu kan mungkin jadi hal yang sulit. Nah, podcast Dinamis KPU Kabupaten Klaten itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pemilu maupun pemilihan. Jadi seperti itu Mbak Nunung. Kalau boleh tahu biasanya kalau yang hadir di Dinamis
narasumbernya atau tamunya dari kalangan Wah, mana itu aja? sudah, saya kira sudah dari semua kalangan sudah. Dari akademisi, Ya. dari semua partai, pimpinan partai politik pernah kita undang, bupati juga pernah, ormas-ormas, ormas Islam, ormas kepemudaan, semuanya hampir semuanya sudah, dari lembaga atau organisasi disabilitas dan sebagainya. Saya kira mungkin sudah nggak ada yang terlewat. Semuanya sudah pernah kita undang, kita minta informasi ataupun bertukar informasi tentang info-info kepemiluan. Saya kira ini semua kalangan sudah sangat beraneka ragam gitu. Sampai kita itu kesulitan mau undang siapa lagi gitu. Iya. Kehabisan kehabisan Iya, tamu sampai iya. akhirnya. Tapi tetap ada dong nanti inovasi-inovasi ke depan untuk mendatangkan tamu-tamu mungkin yang lebih dibutuhkan Iya. oleh teman pemilih, bukan yang bukan yang menarik saja, tapi tentunya yang dibutuhkan. Iya, ya. Itu tantangan bagi kami dari tim Humas, terutama di pleno itu sering kita bahas juga, apalagi nih yang akan kita angkat, apalagi yang akan kita sampaikan ke masyarakat, hal-hal yang mungkin istilahnya anti mainstream lah. Kalau mainstream akademisi atau penyelenggara pemilu gitu kan semuanya sudah lah. Kita salah satu tantangannya yaitu untuk kita berinovasi, siapa lagi yang akan kita hadirkan di dinamis ini, dan itu kita tunggu aja nanti ke depan seperti apa. Kita tunggu gitu. apa aja gebrakan dari KPU Kabupaten Klaten melalui dinamis. Bapak berbicara tentang tahapan. Ya. Khususnya tahapan yang diampu oleh divisi Bapak tentang hukum dan pengawasan. Ya. Tentunya ini punya pengalaman yang agak berbeda dan mungkin teman pemilih nggak semuanya tahu bahwa ada hal-hal di balik tahapan, tidak hanya pada saat dilaksanakannya tahapan, tapi pasca tahapan itu ternyata juga masih ada hal yang sangat menegangkan, mendebarkan begitu. Bapak, kalau dari pandangan Bapak, sengketa pilkada ini kan itu tadi tahapan yang menegangkan untuk saya pribadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian menurut Bapak kenapa bisa begitu? Memang betul ya, kemarin Kabupaten Klaten punya pengalaman yang cukup istimewa di Pilkada 2024 kemarin, karena ada 4 satker kemarin kan di Jawa Tengah yang mendapat gugatan di MK, yaitu dari KPU Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kota Semarang. Nah, kalau tadi Mbak Nunung bilang sengketa itu tahapan yang menegangkan, itu juga ada betulnya, tapi juga tergantung bagaimana kita mensikapinya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya kemarin sengketa 2024 itu kok saya merasakannya biasa-biasa saja. Oh gitu. Karena memang kita sudah memitigasi, itu memang yang paling penting di situ. Kita sudah memitigasi sebelum tahapan kita mengeluarkan SK tentang hasil pemilihan itu kan. Sebelumnya itu kan kita sudah memitigasi kira-kira apakah nanti akan ada gugatan, dan kita memang sudah tahu bukan jauh-jauh hari ya, tapi intinya kita sudah memitigasi, ini akan ada gugatan. Potensinya sudah kita petakan, dan kita mitigasi juga. Yang dipermasalahkan soal apa? Soal A, B, C itu kita sudah kita petakan, dan kita yakini kalau persoalannya ini ya bukannya meremehkan lah ya, tapi bisalah, ini bukan hal yang akan sulit. Nah, jadi seperti kalau saya agar lebih real ya, kemarin saya ceritakan ya tentang Klaten itu kan jauh-jauh hari kan kita sudah tahu bahwa pasangan nomor urut 2 itu akan melakukan gugatan. Kita kan sudah tahu yang digugat apa. Nah, kita sudah tahu yang digugat itu ternyata soal adanya surat suara tidak sah di Kabupaten Klaten sebanyak 43.000 sekian, dan itu 5% dari total suara sah.
dan kita anggap itu wajar, dan itu semua terjadi di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu normal. Dan itu yang dipermasalahkan tanpa menyebutkan secara lebih spesifik di mana. Nah, itu kan kita rasa juga terkendali lah istilahnya. Terus yang kedua soal apa, pemohon ini merasa keberatan karena tidak diundang atau tidak dilibatkan dalam pemusnahan sisa surat suara, kelebihan atau sisa surat suara. Dan itu jelas menurut peraturan dari SK, dari keputusan KPU tentang tata kelola logistik, itu memang kita tidak punya kewajiban untuk mengundang paslon. Di SK KPU tersebut menyebutkan yang wajib kita undang itu hanya Bawaslu dan polisi, dan itu kita undang dan berita acaranya pun ada. Jadi gugatan itu menjadi tidak menegangkan karena kita sudah memitigasi dan tahu jawabannya dengan pasti. Dan itu sudah disiapkan pasti oleh KPU Kabupaten Klaten sebagai tergugat. Dan langkah setelah mengetahui bahwa sudah ada indikasi untuk pengajuan keberatan kepada dari pasangan calon itu, kesiapannya KPU seperti apa waktu itu, Pak? Ya, kita siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjawab tuduhan-tuduhan atau permohonan itu. Sebenarnya ini tak lepas juga ada arahan dari provinsi juga kan, bahwa dalam menghadapi sengketa itu, kalau saya mengutip dari Pak Kadif Provinsi itu, bahwa sengketa itu nggak masalah. Yang penting sengketa itu terkendali. Nah, salah satu pengendalian saya di situ kemarin itu, bahwa kita tahu yang dimohonkan apa, jawabannya apa, itu kita betul-betul kita siapkan. Cuman menjadi nggak enaknya karena memang harusnya yang tidak digugat selain 4 itu sudah bisa selesai, kita harus menghadapi pekerjaan lain yang harusnya sudah selesai, seperti itu. Itu pun kemarin kalau saya ingat itu juga bahwa aturannya sesuai peraturan MK itu kan gugatannya itu 3 hari sejak putusan kita dibacakan oleh KPU. Saya ingat betul dulu itu kan kita pleno menetapkan keputusan hasil itu kan tanggal 2 Desember jam 8 malam lah. Kita kan sudah standby nih, kita sudah mendengar akan ada gugatan dan sebagainya. Kita tunggu 3 hari nih, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari sudah nggak ada gugatan. Hari Kamis kan berarti udah free nih, udah bebas nih. Ternyata di Kamis siangnya itu masuk dapat kabar ada register perkara. Nah, itu kan secara aturan kan juga kita eksepsi juga bisa, itu sebenarnya kan juga bisa lah. Jadi intinya seperti itu. Cuman ya nggak enaknya itu yang lain sudah selesai tugasnya, kita harus siap lagi. Ya, gitu. Tapi bagaimanapun tahapan sengketa hasil pilkada atau hasil pemilihan ini kan juga masuk ke dalam tahapan, dan ini hak juga dari yang harus dipenuhi oleh KPU, hak peserta pemilu yang harus dipenuhi oleh KPU. Justru ini kanal yang konstitusional yang dimiliki oleh peserta pemilu maupun pemilihan untuk menyampaikan keberatan atau unek-uneknya lah, daripada bakar di jalan. Ya justru kanal yang konstitusional ya ini, mengajukan keberatan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan bagi kami KPU sebagai penyelenggara ini juga media yang konstitusional untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kami, bahwa kami sudah bekerja dengan profesional dan akuntabel. Soal bagaimana dinilai itu nanti para hakim di Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan. Dan kalau kita memang betul-betul sudah bekerja sesuai regulasi dan akuntabel, ya nanti mahkamah yang memutuskan. Dan itu saya kira justru menambah legitimasi kami di penyelenggara pemilu di KPU, bahwa produk hukum kami yang digugat itu oleh MK dianggap sudah benar, dan KPU berarti sudah bekerja sesuai dengan regulasi, seperti itu.
tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilu maupun pemilihan ini kan membutuhkan waktu yang tidak pendek. Ya. Tenaga yang juga cukup banyak, pikiran yang pasti juga butuh ekstra gitu. Kalau menurut Bapak, tahapan sengketa yang berlarut-larut ini apakah bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU? Ya, kalau saya melihatnya gini aja bahwa ini tadi apakah nanti bisa menurunkan kepercayaan publik atau trust publik kepada KPU, ya nanti tadi kembali lagi ke jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kalau soal berlarut-larut ya memang sesuai peraturan MK kan, bahwa MK itu harus memutuskan perkara pemilu itu kan paling lama itu 45 hari setelah diregister, permohonan itu diregister oleh MK. Jadi paling lambat 45 hari putusan itu harus permohonan itu harus diputus oleh mahkamah. Makanya sidangnya kan sangat cepat dibagi dalam beberapa panel. Nah, apakah proses ini, gugatan dan sebagainya ini menurunkan kepercayaan publik kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu? Ya sekali lagi tadi pembuktian di persidangan. Kalau memang di persidangan itu KPU sudah membuktikan bahwa sudah bekerja dengan profesional, akuntabel dan berintegritas, saya kira trust publik itu tetap akan terjaga seperti itu. Dan KPU tentunya sekuat tenaga membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan regulasi setidaknya. Ya, kita mempertahankan produk hukum yang kita keluarkan, bahwa kita mengeluarkan SK tentang hasil perolehan suara pemilihan bupati itu, bahwa kita mempertahankan bahwa SK ini kita keluarkan dan melalui proses yang benar dan sesuai regulasi yang ada, seperti itu. Tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan oleh regulator dan tetap mengacu apa yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai penyusun secara teknis tahapan. Betul. Dari panjangnya tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di 2024, apa pelajaran penting yang didapat oleh KPU Kabupaten Klaten, khususnya Bapak sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan? Ya, tentu saja banyak sekali ya pelajaran atau hikmah, karena KPU Klaten kan cukup banyak mendapatkan pelajaran, mulai dari pemilu 2024, pemilu kita juga mendapatkan gugatan, bahkan 2 gugatan itu mungkin satu-satunya di Jawa Tengah, bukan mungkin, memang satu-satunya yang digugat oleh 2 partai politik. Dan selanjutnya di pilkada kita juga mendapatkan gugatan lagi, dan selama kita berproses menghadapi sengketa di MK itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan yang pada intinya tentu saja bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu harus senantiasa bekerja dengan profesional, cermat. Kecermatan itu menjadi sangat penting dan berintegritas. Ya, itu juga yang sangat penting, integritas itu. Kalau kita sudah bekerja dengan sesuai regulasi, cermat dan berintegritas tadi, insya Allah kita menghadapi sengketa itu akan lebih siap. Ketika dibutuhkan alat bukti yang memang dibutuhkan untuk menjawab gugatan itu, kalau secara administrasi kita juga bagus, akuntabel, kita akan menyiapkan alat bukti itu juga lebih cepat dan tepat, seperti itu. Jadi kembali dengan proses sengketa ini, pelajaran yang paling penting saya kira itu, bahwa KPU senantiasa harus meningkatkan profesionalitas dan bekerja penuh integritas tadi, dengan kecermatan, ketelitian dalam melaksanakan seluruh tahapan yang dilaksanakan, seperti itu. Pembuktian bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu sudah dilaksanakan oleh KPU. Ya, betul. Ada di tahapan yang ini untuk pembuktiannya sangat mendongkarkan, karena
berbicara tentang perselisihan, sengketa, itu kan tidak jauh-jauh dengan bagaimana kita berargumen, bagaimana kita betul. membuktikan, itu kan Betul. membutuhkan alasan, kemudian Argumentasi. argumen yang jelas, yang pasti, Iya. yang bisa diterima Iya. oleh semua pihak. Nah itu ketika kita mendapatkan tuduhan atau tudingan-tudingan dari pemohon, itu yang paling penting adalah bahwa kita membuktikan tuduhan itu dengan bukti-bukti yang kita punya. Nah, kalau kita bisa menunjukkan alat bukti ini dengan baik, sesuai dengan permintaan hakim dan seterusnya, tentu saja dengan sendirinya tuduhan dan tudingan-tudingan itu akan mentah dengan sendirinya. Kalau kita bisa menunjukkan, bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu tidaklah benar, karena kita sudah betul-betul bekerja sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Tapi apapun rasanya, apapun yang sedang dihadapi, dengan kesulitan maupun kendala-kendala yang dihadapi pada saat perselisihan, tetap kita pahami bahwa ini tahapan yang sudah diatur oleh undang-undang, dan ini mewadahi hak dari peserta pemilu atau pemilihan dalam mengikuti semua tahapan pemilihan itu. Dan harapannya teman-teman pemilih juga lebih paham kenapa sengketa itu bisa terjadi dan apa saja yang ada di dalamnya. Ini nanti menjadi hal yang lebih membuat teman pemilih penasaran nih, dan harapannya bisa kembali lagi ke KPU Kabupaten Klaten untuk belajar lebih banyak lagi, dan melalui Dinamis nanti bisa memberikan informasi yang lebih panjang lagi, Pak Huda. Betul. Pak Huda, terima kasih sekali. Kami sudah boleh untuk berbagi dengan teman pemilih di studio podcastnya KPU Kabupaten Klaten. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat untuk teman pemilih dan tentunya untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih Mbak Nunung, kehormatan sekali KPU Kabupaten Klaten mendapatkan tamu yang istimewa, dikunjungi. Ini tidak semua kabupaten kota mendapat kunjungan dari Mbak Nunung dan tim Humas dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk perkembangan demokrasi di Kabupaten Klaten khususnya. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Huda. Salam untuk teman-teman di Kabupaten Klaten. Terima kasih. Salam juga untuk teman-teman di Jawa Tengah. Baik. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Klaten, Bapak Samsul Huda. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng selanjutnya. Podcast KPU Jateng, terupdate, bersuara kepemiluan.